Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang hebat dan semangat? Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan semangat ya anak-anak ya. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kita belajar lagi tema 2 subtema 1 pembelajaran kelima. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tempo dalam lagu ya. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Nah, alat untuk mengatur tempo lagu adalah namanya metronome. Nah, ini ya. Tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda temponya. Nah, ini tanda atau tempo cepat termasuk dalam golongan allegro, nesto, dan vivace. Tempo sedang, moderato, andante, dan andantino. Tempo lambat, adagio, largo, dan lento. Jadi anak-anak ya. Nah, sekarang kita beralih ke sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Nah, alam di Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, ada yang cocok ditanamin jagung, ada yang cocok ditanamin padi, ada yang cocok ditanami ketela ya. Dan semuanya itu punya ciri khas masing-masing, menghasilkan sumber daya alam masing-masing sesuai dengan kondisinya. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama, berbeda kondisi alamnya. Jangankan antar pulau ya, sesama di Pati saja itu berbeda. Misalkan di daerah Kayen, nah, itu dataran rendah ya. Jadi rata-rata biasanya tanaman apa? Tanam padi. Berbeda di daerah Gembong, itu dari dataran tinggi. Jadi cocok ditanami dengan seperti pohon-pohon yang seperti buah-buahan. Nah, itu ya. Nah, ini beberapa daerah yang ada di Indonesia. Daerah Sumatera itu banyak pegunungan. Nah, budidayanya rata-rata apa? Kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar ya. Nah, sekarang di daerah Jawa, ini secara keseluruhannya ya, memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Wow, ini sangat komplit ya. Daerah pegunungan dan dataran tinggi, ada teh, kopi, dan kina. Banyak sekali ya ini ya. Terus lagi di dataran rendah, ada persawahan yang tersubur di Indonesia. Pesisir pantai, nah, budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan juga penjemuran ikan asin. Secara globalnya ya. Terus di daerah Kalimantan, sebagian besar berupa dataran rendah dan hutan yang lebat. Nah, anak-anak, pada tahun 2000-an Kalimantan dinobatkan sebagai paru-paru dunia ya, karena hutannya besar ya,
dan banyak, dan itu bisa menjadi apa? Sumbangan oksigen untuk apa? Untuk bumi. Tapi sekarang banyak ya di Kalimantan yang hutannya terbakar, ada penebangan liar dan lain sebagainya. Ya, sebagian besar berupa apa? Dataran rendah yang dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah, ya. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Selain itu juga banyak emasnya juga ya. Nah, sekarang di daerah Sulawesi banyak menghasilkan pala dan jagung. Ayo, ada yang tahu pala? Nah, ini ya, pala itu seperti ini. Kalau orang Jawa nyebutnya polo ya. Polo itu buat apa? Ini adalah rempah-rempah ya yang diracik sebagai bumbu. Nah, terus lagi ada apa aja? Jagung yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Nah, itu ya dari Sulawesi. Nah, ini sekarang dari Papua ya, dari sahabat timur kita. Sebagian besar wilayah berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu ya, tahu sagu ya anak-anak ya? Sagu merupakan salah satu sumber daya alam di Papua. Kebanyakan makanan pokok di sana itu sagu ya, sebagai makanan pokoknya. Menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Terus lagi hasil tambang sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan logam. Terus lagi emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Nah, itu ya anak-anak tadi seputar tentang kekayaan alam atau sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mulai dari rempah-rempah, mulai dari bahan pokok, ya, semuanya ada. Hutan, kayu, lengkap semuanya ya di Indonesia ya ini ya. Ada perhutanan, persawahan, ya, perikanan, laut melimpah ruah. Nah, itu ya anak-anak ya. Maka dari itu kita wajib bersyukur sebagai apa? Sebagai warga negara Indonesia. Selain bersyukur, kita juga harus bisa apa? Menjaga kelestariannya. Dengan apa? Dengan cara menjaga alam di sekitar kita. Nah, itu anak-anak yang dapat Ustazah sampaikan pada pembelajaran kelima ini. Di pembelajaran kelima ini kita tadi belajar tentang tempo lagu, dan yang kedua tentang apa anak-anak? Yang kedua tentang sumber daya alam. Nah, itu cukup sekian dari Ustazah. Jangan lupa menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang hebat dan semangat? Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan semangat ya anak-anak ya. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kita belajar lagi tema 2 subtema 1 pembelajaran kelima. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tempo dalam lagu ya. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya.
Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Nah, alat untuk mengatur tempo lagu adalah namanya metronome. Nah, ini ya. Tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda temponya. Nah, ini tanda atau tempo cepat termasuk dalam golongan allegro, nesto, dan vivace. Tempo sedang, moderato, andante, dan andantino. Tempo lambat, adagio, largo, dan lento. Ini anak-anak ya. Nah, sekarang kita beralih ke sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Nah, alam di Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, ada yang cocok ditanamin jagung, ada yang cocok ditanamin padi, ada yang cocok ditanami ketela ya, dan semuanya itu punya ciri khas masing-masing, menghasilkan sumber daya alam masing-masing sesuai dengan kondisinya. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama, berbeda kondisi alamnya. Jangankan antar pulau ya, sesama di Pati saja itu berbeda. Misalkan di daerah Kayen, nah, itu dataran rendah ya. Jadi rata-rata biasanya tanaman apa? Tanam padi. Berbeda di daerah Gembong, itu dari dataran tinggi. Jadi cocok ditanami dengan seperti pohon-pohon yang seperti buah-buahan. Nah, itu ya. Nah, ini beberapa daerah yang ada di Indonesia. Daerah Sumatera itu banyak pegunungan. Nah, budidayanya rata-rata apa? Kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar ya. Nah, sekarang di daerah Jawa, ini secara keseluruhannya ya, memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Wow, ini sangat komplit ya. Daerah pegunungan dan dataran tinggi, ada teh, kopi, dan kina. Banyak sekali ya ini ya. Terus lagi di dataran rendah, ada persawahan yang tersubur di Indonesia. Pesisir pantai, nah, budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan juga penjemuran ikan asin. Secara globalnya ya. Terus di daerah Kalimantan, sebagian besar berupa dataran rendah dan hutan yang lebat. Nah, anak-anak, pada tahun 2000-an Kalimantan dinobatkan sebagai paru-paru dunia ya, karena hutannya besar ya, dan banyak, dan itu bisa menjadi apa? Sumbangan oksigen untuk apa? Untuk bumi. Tapi sekarang banyak ya di Kalimantan yang hutannya terbakar, ada penebangan liar dan lain sebagainya. Ya, sebagian besar berupa apa? Dataran rendah yang dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah ya. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Selain itu juga banyak emasnya juga ya. Nah, sekarang di daerah Sulawesi banyak menghasilkan pala dan jagung. Ayo, ada yang tahu pala? Nah, ini ya, pala itu seperti ini. Kalau orang Jawa nyebutnya polo ya. Polo itu buat apa? Ini adalah rempah-rempah ya yang diracik sebagai bumbu.
Nah, terus lagi ada apa aja? Jagung yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Nah, itu ya dari Sulawesi. Nah, ini sekarang dari Papua ya, dari sahabat timur kita. Sebagian besar wilayah berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu ya, tahu sagu ya anak-anak ya? Sagu merupakan salah satu sumber daya alam di Papua. Kebanyakan makanan pokok di sana itu sagu ya, sebagai makanan pokoknya. Menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Terus lagi hasil tambang sangat beragam seperti tembaga, emas dan logam. Terus lagi emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung dan gelang. Nah, itu ya anak-anak tadi seputar tentang kekayaan alam atau sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mulai dari rempah-rempah, mulai dari bahan pokok, ya, semuanya ada. Hutan, kayu, lengkap semuanya ya di Indonesia ya ini ya. Ada perhutanan, persawahan, ya, perikanan, laut, melimpah ruah. Nah, itu ya anak-anak ya. Maka dari itu kita wajib bersyukur. Sebagai apa? Sebagai warga negara Indonesia, selain bersyukur, kita juga harus bisa apa? Menjaga kelestariannya. Dengan apa? Dengan cara menjaga alam di sekitar kita. Nah, itu anak-anak yang dapat Ustazah sampaikan pada pembelajaran kelima ini. Di pembelajaran kelima ini, kita tadi belajar tentang tempo lagu. Dan yang kedua, tentang apa anak-anak? Yang kedua, tentang sumber daya alam. Nah, itu cukup sekian dari Ustazah. Jangan lupa menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.